selamat datang di modul 5. Ini adalah salah satu modul yang paling menarik, aku paling excited di bagian ini karena di modul ini kamu akan dapat banyak banget ide konten yang siap untuk kamu eksekusi. Dan pembahasan apakah di modul ini? Dan inilah variasi ide konten dengan rumus ideas. Oke, sebelum kita masuk ke variasi ide konten dan rumus ideas, apa itu ideas? Kita perlu tahu dulu apa sih manfaat dari variasi ide konten. Jadi, ketika format konten kita itu bervariasi, tema-temanya bervariasi, cara pembawaannya juga bervariasi, kita akan lebih mudah untuk menemukan winning content. Winning content itu apa? Winning content adalah konten yang rame, yang engagementnya bagus, like and share-nya tinggi, komennya banyak, dan disukai oleh audiens kita. Gitu. Nah, dengan kita membuat banyak variasi konten, kita jadi tahu, oh ternyata winning kontenku tuh yang seperti ini. Sehingga kita bisa memakai pola winning konten itu untuk konten-konten kita berikutnya. Ini adalah contoh winning konten dari alumni Siroh Influencer Academy batch sebelum-sebelumnya. Yang pertama ini kontenku sendiri. Jadi ini adalah salah satu konten yang winning di tahun lalu yang aku tidak menyangka karena konten ini sangat low effort. Konten yang isinya cuma nyanyiin bayi. Ternyata konten ini rame dan ketika aku recreate dengan versi yang lainnya dan ternyata masih rame. Artinya ini adalah pola winning konten yang bisa kita ulang-ulang gitu. Kemudian contoh yang kedua. Ini aku nge-stitch satu foto, kemudian aku jelaskan menggunakan interpretasiku dan pengalamanku sendiri, gambaran bedanya anak membaca versus anak nonton. Dan ternyata ini juga rame. Nah, konten-konten ini yang berkaitan dengan tema membaca versus nonton, aku bikin lagi beberapa versi dan beberapa topik yang lainnya, ternyata masih rame aja. Artinya audiensku suka dengan aku yang membawakan tema ini. Nah gitu, jadi dengan kita tahu winning konten kita bisa mengulangi pola winning itu. Contoh lagi, ini adalah salah satu winning kontennya dari Tristi. Yang pertama, 3 tahap penguatan fitrah seksualitas anak. Jadi memang dia fokus ke pembahasan fitrah based education. Kemudian tema-tema FBE ternyata rame juga. Nah itu artinya Titi tahu, oh winning kontennya itu yang berhubungan dengan fitrah based. Kemudian jangan katakan ini ke anak saat lebaran. Ternyata ini juga winning konten dan setelah dikembangkan menjadi tema-tema yang mirip, ini masih rame juga. Ada lagi, aku kasih contoh akun ketiga, ini juga alumni dari Siroh Influencer Academy, namanya Sundari. Yang pertama dia mengangkat tentang pembahasan anak nanya tentang Ramadan. Rame tuh. Kemudian dia bikin tema-tema lain yang tidak berhubungan dengan anak dan Ramadan, biasa aja. Kemudian suatu hari dia mengulangi pembahasan tentang anak dan bulan Ramadan. Temanya dipelototin seisi masjid karena anak dan ini rame banget sampai 3,9 juta views. Isinya apa? Banyak pro, banyak kontra. Tapi ini adalah winning content. Nah, gimana dong cara membuat variasi ide konten? Kita bisa pakai rumus ideas. E, inspire. D, discussion. E, educate and entertain. A, attachment. S, storytelling dan soft selling. Ya, kita akan bahas satu-satu. Pastikan siapin buku catatan karena ini pembahasannya agak rumit dan mungkin agak membuat otak ngebul. Yang pertama, inspire. Kamu pernah nggak lihat konten yang ketika kamu lihat itu kamu jadi punya harapan, menumbuhkan rasa optimisme dan harapan yang rasanya tuh aku juga bisa, aku juga pengen kayak gini. Pernah? Nah itu adalah contoh konten yang dikembangkan dengan pola inspire. Jadi tipe-tipe konten inspire ini adalah menginspirasi audiens untuk bisa mencapai goal mereka, mencapai keinginan mereka lewat brand kita, lewat postingan kita. Tipe kontennya seperti apa di Inspire? Biasanya tipe kontennya tuh bikin audiens itu merasa kagum dan membayangkan posisi mereka itu ada di posisi saat itu. Posisi yang sukses itu, posisi yang diinginkan itu. Contohnya nih, contoh ide konten untuk Inspire. Yang pertama adalah success story. Ini salah satu ide konten yang banyak banget dipakai, cerita sukses. Jadi kita bisa menceritakan kesuksesan tokoh-tokoh yang berhubungan ya dengan bidang kita, berhubungan dengan topik besar kita. Kemudian tokoh ini bisa menginspirasi audiens.
gitu. Dan ketika memilih tokoh, pastikan tokoh ini sudah berhasil untuk mencapai apa yang audiens inginkan. Misalnya, audiens ingin anaknya cerdas, maka ketika mengangkat success story, ambil tokoh yang sudah berhasil dan terbukti menjadikan anaknya cerdas. Ketika kita pengen anak hafal juz 30, kita tahu audiens kita juga pengen anaknya hafal juz 30, kita bisa mengangkat success story dari ibu-ibu atau orang tua dari hafiz cilik misalnya. Jadi ini sudah terbukti mereka bisa mengalahkan masalah, bisa mengalahkan obstacle mereka dan mencapai titik sukses. Ini contoh untuk konten success story ya. Kemudian contoh konten yang kedua adalah biografi tokoh. Di biografi tokoh ini kamu bisa menceritakan juga tokoh-tokoh yang nyambung dengan topikmu dan ceritakan perjalanan hidup mereka. Awalnya bagaimana, masalah apa yang mereka hadapi, kemudian akhirnya bagaimana, itu bisa diangkat. Kemudian contoh ide konten untuk inspire lagi adalah before after. Nah, jadi before after ini kamu bisa menceritakan perjalananmu untuk mencapai sesuatu. Nah, ketika kamu mau mencapai sesuatu, pasti kamu mengalami masalah dan halangan dong, ya kan? Nah, itu bisa kamu ceritakan juga. Jadi, alurnya akan gonta-ganti tuh antara before after, kemudian apa yang kamu alami sehingga bisa mencapai kondisi after, sehingga bisa geser dari kondisi before menjadi after. Kemudian contoh lagi untuk konten tipe inspire adalah life after goal. Jadi kamu bisa menceritakan kehidupan setelah goals itu tercapai. Misalnya pengen punya anak hafal juz 30. Nah, kehidupan setelah anak hafal juz 30 itu seperti apa sih? Misalnya, oh anaknya itu jadi berani untuk ngimamin teman-temannya. Oh, ketika di rumah anak itu juga bisa ngimamin ibunya dan adiknya. Oh, ketika bersikap anak itu juga lembut karena dia hafal Al-Quran, misalnya gitu. Jadi itu bisa diangkat juga. Itu adalah contoh variasi konten untuk inspire.